siapa sih yang memutuskan seseorang itu jadi nabi? Dia sendiri? Ditunjuk? Siapa yang tunjuk? Apa bukti penunjukannya? Allah. Satu nama. Allah yang menunjuk dan memilih. Dan itu bukan pilihan manusia. Tahu dari mana Pak Ustadz? Ya, itu hak kausalitasnya Allah. Allah yang menunjuknya. Setelah itu Allah berikan dia mukjizat. Sesuatu yang menguatkan dia, membuktikan kalau dia nabi. Kalau kita baca semua cerita nabi-nabi, 25 nabi dan rasul itu, kecuali Nabi Adam. Nabi Adam manusia pertama dan memang diangkat sebagai nabi pertama. Tapi, dan yang ada, manusia kan cuma cucu, anak cucunya gitu ya. Tapi setelah beliau, umumnya itu pada saat datang di kaumnya, itu pasti ada penolakan. Kenapa? Kok kamu nabi? Mana buktinya? Nah semua begitu. Karena memang mereka sama tadi pertanyaan, mana buktinya? Ya kan? Maka mereka mengatakan, Allah yang mengutus saya. Buktinya kalau Nabi Muhammad ini Al-Quran. Nabi Isa ini Injil. Turun bersama saya. Ini firman Allah. Isinya seperti ini ajarannya. Nabi Musa ada Taurat. Nabi Daud ada Zabur. Nabi Ibrahim ada Suhuf Nabi Ibrahim namanya. Kurang lebih diturunkan oleh Allah itu 104 kitab. Tapi yang kita wajib sebagai seorang muslim tahu itu 4 atau 5 kitab. Dimulai dari Suhuf Nabi Ibrahim, kemudian Tauratnya Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan juga Quran Nabi Muhammad SAW. Itu sudah cukup mewakili. Nah seperti itulah. Saya pengen tanya, Nabi ini ketika dia hidup dia sudah jadi Nabi, dan kita mengakui dia sebagai Nabi, atau setelah dia tidak ada, baru dinobatkan sebagai Nabi sebenarnya? Kalau dia sudah mati, udah nggak ada fungsinya lagi dok. Kalau baru mau diakui sebagai Nabi. Oh. Justru semasa dia hidup harus diakui sebagai Nabi. Karena di masa hidup itulah dia mengajarkan apa yang Allah perintahkan pada dia. Nah, dari mana kita tahu Pak Ustadz? Kan nggak ada tulisan nih pasti Pak Ustadz. Oke, di tadi badan yang saya bilang, dia mengatakan, saya adalah seorang Nabi. Orang akan bertanya, mana buktinya? Iya. Dia datangkan mukjizat tadi. Mukjizat itu sesuatu yang keluar daripada akal manusia. Manusia tidak bisa menjangkaunya. Semua Nabi-Nabi punya mukjizat. Dan biasanya sesuai dengan apa yang sedang berkembang di masa itu. Sebagai contoh misalnya. Semua Nabi punya mukjizat? Semua Nabi. Nah sebagai contoh yang terdekat, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kan diutus kepada Fir'aun. Fir'aun ini raja yang mengaku Tuhan dan percaya sekali sama dukun. Ilmu-ilmu sihir. Maka Allah datangkan Nabi Musa, waktu datang dari Madian, tempatnya Nabi Syuaib. Lalu kemudian Allah merintahkan dia dinobatkan jadi Nabi, dia pergi ke Fir'aun. Allah mengatakan, pergilah ke Fir'aun. Dan sampaikan agar dia tidak mengaku sebagai Tuhan, ada aku sebagai Allah, dan seterusnya diperintahkan seperti itu. Maka Nabi Musa mengatakan dalam Al-Quran, tapi saya takut nanti mereka mendustakan. Lalu Allah mengatakan, apa itu di tangan kanan Muhammad Musa? Nabi Musa kebetulan pegang tongkat. Di dalam Quran dikatakan, dia bilang, ini tongkat saya gunakan untuk mandu jalan saya dan juga untuk mengatur gembalaan saya. Maka kata Allah SWT, lemparkan tongkat itu. Begitu dilemparkan jadi ular yang besar. Nabi Musa sempat ketakutan. Kata Allah, jangan kau takut hai Musa. Tidak perlu orang yang aku utus takut. Peganglah, dia akan kembali bentuk asalnya. Sebagai mukjizat. Nanti datang ke Fir'aun, bilang kau utusan Allah. Kalau dia tanya mana buktinya, lepaskan tongkat ini. Dan itu tidak mungkin ada manusia yang bisa melakukan mukjizat itu. Dia pasti dalam definisi bahasa Arab, syai'un khariqun anil ada. Sesuatu di luar daripada kapasitas manusia normal. Gitu. Di masa Nabi Isa, masyarakat lagi suka sekali ilmu kedokteran. Allah datangkan Nabi Isa yang sampai hari kiamat tidak mungkin ada orang yang bisa melakukan. Kalau kita sekarang bicara lingkup agama Islam ya. Nabi Isa lahir tanpa ayah, tanpa sperma, dari rahim sucinya Maryam alaihissalam. Dan itu diceritakan panjang lebar dalam surah Maryam, surah nomor 19. Menceritakan bagaimana Maryam itu wanita suci, dan beliau tidak pernah disentuh oleh wanita. Lalu Jibril datang meniupkan ruh pada rahimnya, dan hamillah dia Isa, dan bagaimana pada saat dia melahirkan kaumnya, dan hai Maryam, apa yang kau lakukan? Ayahmu bukan laki-laki buruk, ibumu juga bukan pezina, kok bisa bawa bayi? Lalu Maryam menunjuk kepada bayi tersebut. Maka Nabi Isa bicara dalam buayan. Itu mukjizat tuh. Saya adalah hamba Allah, Allah mengutus saya, gitu kan? Dia bicara dalam buayan, maka orang jadi percaya. Itu namanya mukjizat. Jadi Allah kasih. Setelah Nabi Isa dewasa, maka Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang tuli, sakit dan sebagainya. Nah seperti itu. Itu adalah Nabi. Ya. Ada penguatnya, ada mukjizatnya. Saya agak cepat ya Pak Ustadz ya, karena banyak sekali pertanyaan di kepala saya. Maryam juga termasuk melakukan mukjizat kalau seperti itu. Kenapa Nabi hanya laki-laki? Kenapa nggak Maryam juga menjadikan Nabi? Itu pilihan Allah. Allah menunjuk Maryam hamil
Itu kan juga mukjizat. Hamil tanpa Iya, melakukan hubungan. tetapi kan Allah menunjuk yang jadi nabi anaknya, Isa, bukan Maryamnya. Jadi Allah hanya mengatakan, menurut Jibril mengatakan, Allah akan menitipkan ruh dari sisinya di rahimmu hai Maryam. Lalu Maryam mengatakan dalam surah Maryam itu, bagaimana aku bisa hamil sementara aku belum pernah disentuh oleh manusia sekalipun. Maka malaikat Jibril mengatakan, begitulah keputusan Tuhanmu. Maka akhirnya hamillah Maryam. Tapi itu bukan dianggap mukjizat, itu adalah prosesi daripada Nabi Isa yang nanti akan jadi mukjizat bagi Bani Israel. Karena dia lahir tanpa ayah. Nah gitu. Nabi itu harus laki-laki Pak Ustadz. Ya. Seperti itu yang ditunjukkan dari 25 Nabi dan Rasul dalam Al-Quran itu semuanya laki-laki. Harus laki-laki atau kebetulan 25-nya adalah laki-laki? Kalau dalam secara fakta laki-laki semuanya. Pak Ustadz, mohon maaf saya bertanya dalam kekritisan saya dan dalam keilmuan sains Pak Ustadz. Pada zaman dulu mungkin Musa atau Moses membelah lautan dengan menggunakan tongkat, dan pada waktu itu adalah suatu mukjizat yang luar biasa ya. Bahkan tongkat berubah menjadi ular, suatu hal yang luar biasa. Tapi kalau kita nonton di TV sekarang, pertunjukan, mohon maaf, bukan sekali lagi, bukan saya menyamakan antara Nabi dan pertunjukan sulap ya. Merubah ini, merubah itu. Pertunjukan-pertunjukan untuk menyulap mata kita. Trik menyihir mata kita. Ya. Dan pasti banyak teman-teman juga yang kritis di luar sana akan berpikir, apa bisa jadi beliau adalah orang-orang zaman dulu yang punya kecerdasan yang cukup baik untuk melakukan, mohon maaf sekali lagi Pak Ustadz ya, tipuan-tipuan seperti ini, tapi pada zaman itu karena kita nggak tahu, kita melihatnya, wah, ada luar biasa. Justru itu jawabannya dong. Kalau di masa dulu belum ada teknologi itu bisa terjadi, berarti itu mukjizat. Di masa sekarang ini orang bisa pakai trik tadi, karena ada teknologi. Kalau masa dulu belum ada teknologi, gitu kan. Justru itu menunjukkan kebenaran mukjizat itu. Tanpa operasi bisa sembuh penyakitnya. Mungkin kalau di masa sekarang dibawa penyakit itu harus operasi nih, bedah misalnya. Contoh, tapi Nabi Isa cuma mengatakan sembuhlah dengan izin Allah, sembuh. Contohnya, dia bisa timbuh seketika. Dan itu berarti menandakan belum ada teknologi, belum ada perlengkapan kayak sekarang, tapi malah bisa terbukti. Ini kalau kita bicara mukjizat banyak sekali. Nabi Muhammad SAW di masa itu bisa mengeluarkan air dari jari beliau, kemudian juga menyembuhkan banyak orang yang sakit, sama gitu. Nah itu di masa itu, dengan seketika sakit itu yang begitu parah dan bisa sembuh seketika juga, itu yang dikatakan bahwasanya sebuah mukjizat. Saya paham Pak Ustaz, saya paham. Yang saya tidak paham adalah kalau misalnya ada orang zaman sekarang misalnya, kemampuannya dikuasai orang zaman dulu misalnya kayak gitu punya. Dan dia dikultuskan sebagai nabi. Kenapa nggak sekarang? Misal Pak, saya bisa mengeluarkan api di sini. Dan tidak ada satupun orang di sini atau di TV ataupun siapapun situ mengetahui trik saya. Dan bagaimanapun mereka membongkar trik saya nggak bisa. Dan saya bisa aja saya mengaku saya juga nabi. Saya juga melakukan mukjizat. Okay. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan. Pertama ayat Al-Quran dulu mengatakan ya. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Ma kana Muhammadun aba ahadi bin rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini mutlak. Ayat Al-Quran mengatakan begitu. Muhammad itu bukan ayah seseorang di antara kalian. Tapi dia adalah penutup nabi dan rasul. Dan beliau sendiri mengatakan, aku adalah penutup nabi dan rasul. Artinya, sudah tidak ada nabi setelah beliau. Tidak ada nabi setelah beliau. Makanya itu yang diyakini dan dipegangi oleh mayoritas. Bukan mayoritas, memang semua umat Islam di muka bumi ini. Dan juga sebagian dari ahli kitab orang Yahudi Nasrani yang masih mengakui, oh iya memang Muhammad itu adalah nabi juga. Walaupun mereka belum masuk Islam. Nah itu banyak sekali jumlahnya, miliaran orang yang mengakui masalah itu. Oke, saya akan masuk ke sana Pak Ustadz, tapi saya masih penasaran balik ke 25 tadi. Jadi kita ngomongnya apa ya, penasbihan ya, nabi tadi, pengakuan nabi tadi dari sesuatu, dari Allah ya, pasti dari Allah ya, tapi ya, bentuknya apa? Apakah suara atau apa? Kalau kita mau rinci satu persatu kan panjang itu. Tapi sebagai contoh misalnya Nabi Muhammad SAW. Dari mana beliau tahu kalau beliau Nabi? Awalnya beliau tidak tahu. Dan umumnya Nabi-Nabi itu diutus di umur 40 tahun. Tapi satu kejadian diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW di saat beliau sedang berada di Jabal Nur namanya. Gunung cahaya yang ada di Mekah. Dan sampai hari ini kita bisa datang ke gunung itu, kita bisa lihat.
Di situ ada satu celah dikenal dengan Gua Hiro. Nah, Nabi Muhammad SAW sebulan sebelum beliau diutus jadi Nabi, beliau selalu ada keinginan khalwah, menyendiri. Melihat ke langit, pergantian siang malam, merenungi kalau ini pasti ada penciptanya. Nah, seperti itulah. Di satu malam, dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya beliau kedatangan sosok makhluk yang berbaju putih, bercahaya, kemudian mengatakan, "Hai Muhammad, bacalah." Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Saya tidak bisa membaca." Karena beliau buta huruf, tidak bisa membaca. Lalu kemudian orang itu memelukku, kata Nabi SAW dengan sangat kuat. Sampai aku merasa ruhku akan keluar. Lalu kemudian dikatakan lagi, "Bacalah." Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Saya tidak bisa membaca." Terus terulang sampai 3 kali. Nah, yang keempat kalinya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Apa yang harus aku baca?" Lalu Allah turunkan 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Nah, pada saat turun ayat ini, inilah awal prosesi Nabi menerima wahyu. Tadinya beliau tidak tahu kalau beliau akan jadi Nabi. Setelah itu beliau turun dari gunung, pas tiba di kaki gunung Nur itu, beliau mendengarkan suara dari langit. Beliau mengatakan, "Saya mendengarkan suara dari langit yang mengatakan, 'Hai Muhammad, kau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril.'" 3 kali Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Aku mengangkat kepalaku ke langit dan aku lihat Jibril memenuhi badannya di langit." Setelah itu hilang. Maka Nabi Muhammad SAW pun pulang ke rumahnya dalam kondisi ketakutan. Dia bertanya-tanya, apa ini? Apa yang sedang terjadi? Nah, kemudian dia cerita dengan istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kebetulan Khadijah ini punya sepupu seorang pendeta Nasrani bernama Waraka bin Nawfal. Dia tahu dari kitab Injil pada waktu itu sudah masanya keluar seorang nabi terakhir, dan mereka tahu kalau itu akan keluar dari Mekah, tahu nasabnya, tahu ciri-cirinya. Maka Waraka bin Nawfal waktu diceritakan oleh Khadijah dan Nabi SAW, maka Waraka bin Nawfal mengatakan, "Hai Muhammad, telah datang kepadamu makhluk Allah bersayap," maksudnya Jibril, yang datang kepada Musa. "Kalau nanti kamu diutus, lebih banyak kamu terima wahyu, dan aku masih hidup, aku akan membelamu di saat kau diusir dari kampung halamanmu ini." Kata Nabi Muhammad SAW, itu beliau belum jadi Nabi, beliau mengatakan, dan beliau tokoh masyarakat di Mekah, sangat dimuliakan. Beliau mengatakan, "Apakah orang seperti kau akan diusir dari negerinya?" Kata Waraka bin Nawfal, "Tidak ada orang yang diutus sepertimu, kecuali akan ada pembangkang yang berusaha mengusir nanti." Nah, 6 bulan setelah itu wahyu terputus. Gak turun wahyu sama sekali sampai turun surah Al-Muddathir, surah Al-Muzammil, surah Ad-Duha. Ini turun surah-surah, ada prosesi turun surah gitu. Nah, setelah itu barulah Nabi SAW disuruh untuk menyampaikan dakwah, prosesi. Nah, sementara itu proses penyampaian wahyu terus berlanjut. Sampaikan ini hai Muhammad, sampaikan ini hai Muhammad. Ada yang datang membantah, maka bantahan itu dijawab dalam Al-Quran. Begitu terus proses sampai 23 tahun Al-Quran sempurna. Oke. Pak Ustadz, saya masih belum puas. Karena saya belum puas, maka kita lanjutkan 25 pembahasan Nabi itu nanti setiap hari, Pak Ustadz. Karena saya pengen benar-benar tahu kenapa mereka harus pantas menjadi Nabi. Kenapa mereka adalah seorang Nabi. Apa saja mukjizatnya. Dan kebetulan saya pengen belajar lebih lanjut. Tapi sebagai penutup, yang pengen saya tanya adalah, tentu saja Tuhan bisa berubah pikiran, Pak Ustadz. Tuhan kan Maha Kuasa, Maha Esa, Maha semuanya. Tentu saja Tuhan bisa berubah pikiran. Kalau misalnya Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, ya siapa yang tahu Tuhan berubah pikiran dan merubah rencana besarnya kepada kita manusia. Kan bisa-bisa saja, mungkin saja ada Nabi selanjutnya, Pak Ustadz. Jadi Dr. Richard coba berbicara sesuatu yang kemungkinan, dan kemungkinan itu membantah suatu fakta yang sudah pasti. Allah mengatakan tidak ada Nabi lagi sesudah Muhammad, kita bilang bisa saja Allah berubah pikiran. Ini gimana ceritanya nih? Jadi mendatangkan sesuatu yang coba ini kemungkinan, tapi ini yang sudah fakta. Tapi bisa nggak Pak Ustadz kalau kayak gitu, Pak Ustadz? Sudah nggak mungkin, karena memang Allah SWT sudah memastikan itu penutup. Dan Allah itu zat yang maha sempurna, bukan kayak kita manusia. Allah itu kalau menentukan sesuatu, mutlak, selesai gitu. Dengan kemahasempurnaannya, dengan kemahatauan, keluasan ilmunya gitu. Nabi-nabi itu hidupnya itu berdekatan gak sih? Ada yang berdekatan, ada yang berjauhan. Jadi nabi-nabi begini, nabi-nabi itu kan sebenarnya yang diutus oleh Allah 124.000 nabi. Jumlahnya. Ya, 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul. Loh, katanya tadi ada 25 cuma Nabi. Itu yang disebutin namanya dalam Al-Quran. Yang Dr. Richard harusnya tahu ceritanya. Kalau 124.000, Dr. Richard akan ubanan. Tidak akan bisa belajar semuanya. Serius, Nabi ada 124.000?
124.000 kata Nabi SAW, waktu ditanya berapa jumlah Nabi-Nabi dan Rasul, beliau mengatakan 124.000 diantaranya 313 Rasul. Bedanya apa Nabi Bedanya sama Rasul? Oke. Kalau Nabi, itu seseorang yang Allah utus hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Dia nggak bawa ajaran baru. Misalnya ada Nabi nih sebelumnya diutus, kemudian dia tinggal bilang, itu Nabi sebelum saya ingatin masalah ini loh, kalian harus lanjutin estafetnya ya. Allah ingatkan. Tidak bawa hukum baru. Oke. Tapi kalau Rasul membawa syariat baru, membawa kitab baru, menghapus syariat sebelumnya. Sebagai contoh mudah difahami gini. Kan Dr. Richard dulu Nasrani. Kan? Nah, kita menurut orang-orang Nasrani, Yahudi itu kondisinya kafir bukan? Oke. Kafir kan? Iya. Kenapa dia kafir? Kenapa orang Nasrani mengatakan Yahudi kafir? Karena bagi teman-teman Nasrani ini, Yahudi ini harusnya melanjutkan estafet kenabian dari Musa ke Isa. Dan Isa ini seorang rasul. Artinya, dengan diutusnya seorang rasul, dengan membawa kitab Injil, isi Taurat itu sudah tidak berlaku. Dihapus oleh Injil. Oke. Tetap diyakini Taurat pernah turun, tapi hukum tidak berlaku lagi. Yang berlaku kitab Injil. Itulah sebabnya, kenapa kalian tidak lakukan estafet? Estafet berarti kalian beriman. Tidak estafet berarti kalian kafir. Memang begitu. Oke. Nah sama dengan waktu Nabi Muhammad SAW, beliau seorang Rasul. Maka wajib kita yakini Nabi Isa ada, Nabi Musa ada, Taurat dan Injil pernah turun, tapi yang berlaku Al-Quran. Karena ini Rasul. Rasul itu menghapus syariat sebelumnya. Tapi mereka itu satu induk, satu agama. Kalau seorang Muslim itu meyakini semua Nabi-Nabi agamanya Islam. Tidak ada agama lain yang Allah kirim. Jadi yang Nabi Muhammad SAW ajarkan bukan agama baru. Ini estafet dari Nabi-Nabi semuanya. Suruh beriman kepada Tuhan yang satu, mengejar surga yang sama, yang dibahasakan istana, ada dayang-dayang, ada kebun-kebun, dijauhkan dari neraka, sama siksaannya, dibakar, dipanggang, dan segala macam sama. Perbedaannya apa? Di syariat, di hukum-hukum. Di masa Nabi Musa, orang kalau buat dosa besar, itu disuruh membunuh diri. Di masa Nabi Muhammad SAW sudah dihapus, taubat nggak harus bunuh diri. Tapi cukup menyesali, janji sama Allah tidak ulangi, udah selesai. Ya, maka Allah akan maafkan kesalahannya. Itu contoh, itu namanya syariat. Jadi perbedaan syariat. Tapi sebenarnya agamanya satu. Oke. Tapi Nabi sebanyak itu 124. Tapi dicatat semua. Dicatat dalam arti kata apa ini? Ya kan kalau 124.000 kan, ya kan jabatan Nabi kan bukan, mohon maaf ya Ustadz ya, bukan Perdana Menteri, Menteri 1, Menteri 2, Menteri nggak penting kayak gitu punya kan. Kan kalau kayak gini kan 124 kan harusnya semuanya sama dong. Selevel kan harusnya kan. Kenapa ini ada 25 nabi yang harus kita pelajarin, sedangkan 124.000 dikurang 25-nya, kenapa kita nggak pelajarin? Sederhananya, 25 nabi Rasulullah, kalau saya tanya Dr. Richard, sekarang belum tentu semua dihafal namanya. Sederhananya itu. Apalagi 124.000, coba bayangkan. 25 nabi Rasul sekarang, kalau saya tanya, mungkin kepada sebagian da'i pun, coba susun namanya, mereka belum tentu tahu urutannya yang pas. Sesuai dengan zaman. Karena nama-nama orang, biografi orang, hidup dengan kaumnya itu nggak gampang. Dan pesan pentingnya adalah pelajaran apa yang diambil dari kehidupan mereka. Sehingga 25 itu sudah mewakili sebenarnya. Oke, Pak Ustadz kalau kayak gitu, kenapa banyak sekali nabi, namun setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi nabi? Akhir zaman. Kita sudah di akhir zaman, Dok. Nabi Adam itu diutus, diprediksi kurang lebih 5.800 tahun sebelum Masehi. Kalau kita sekarang 2025 Masehi, dimundurin sampai 0 dulu, mundur lagi 5.800 tahun. Coba bayangkan. Sudah 7.500, hampir 7.500 tahun. Ini sudah tua umur bumi di dunia ini. Kita di akhir zaman. Makanya kita sudah banyak hal yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, hitunglah tanda-tandanya sebagai tanda-tanda kiamat. Lalu beliau sebutkan. Di antaranya diutusnya, lahirnya aku, diutusnya aku dan meninggalnya aku. 3 ini sudah ada. Kemudian beliau sebutkan di masa beliau. Misalnya tersebarnya wabah pes, taun namanya. Itu pernah terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian terbebaskannya Palestina waktu itu di masa Umar bin Khattab. Dan cukup banyak tanda-tanda hari kiamat yang kelihatan gitu, yang kecil. Nanti ada tanda-tanda kiamat besar. Memang sudah berada di akhir zaman. Kita sudah di akhir zaman. Hampir disepakati oleh semua agama profetis. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ini mereka tahu ini akhir zaman. Oh iya? Iya. Pak Ustadz, tadi baru saya banyak banget baca di media sosial. Banyak banget yang bilang kita ada di akhir zaman. Dan itu dikatakan bertahun-tahun. Tapi nggak selesai zamannya. Nggak bisa habis.
kita hitung akhir zaman itu jangan hitungan tahun kita dok. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Yawma inda rabbika ka'alfi sana bima ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Orang nanti kalau sudah meninggal dok, baru dia bilang, oh ternyata cuma begini ya. Nanti kalau meninggal itu kita kayak melihat histori kita dok. Ini waktu kita baru lahir, tangisan pertama, susu pertama yang kita minum, kedipan pertama, kita mulai merangkak jalan. Sampai kita wafat, semua nih, sampai kita menikah, bekerja segala macam, punya anak sampai tua. Oh cuma ini ya ceritanya. Memang gitu nanti. Kita tuh kayak orang tidur, bangun tidur kayak orang mimpi. Karena itu ringkas sekali. Jadi kalau kita mengatakan ini akhir zaman, oh kok gak selesai-selesai. Sebenarnya ini masih ini pendek banget ini. Pendek banget. Sekarang mungkin Dokter Richard, mungkin pernah ketemu gak? Seangkatan dengan dokter SD. Misalnya, atau SMP. Pernah ketemu gak? Kalau pas ketemu terus, mungkin ada kenangan tertentu di kelas dulu, lagi ngobrol atau apa. Saya pernah ketemu di Makassar teman saya. Di saat saya sekarang umur 50 tahun, mungkin 40 tahunan lah. Ketemu, kalau kami ngobrol, ya kata dulu tuh, itu seperti baru kemarin tuh. Padahal sudah ceritanya ini 30-35 tahun yang lalu gitu kan. Okay. Nah seperti itulah orang nanti melihat, oh ternyata waktu tuh sedikit. Kapan tepatnya akhir zaman itu benar? Kalau akhir zaman bagi semuanya kan Pak Ustadz, bukan bagi saya aja kan, bagi semua umat manusia kan. Betul. Kapan tepatnya akhir zaman itu akan terjadi? Kita sekarang di akhir zaman maksudnya. Di akhir zaman itu aslinya sudah akhir-akhir menjelang kiamat. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena memang berita valid dari Nabi Muhammad SAW. Karena kita bicara lingkup orang Islam ya. Nabi SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil banyak sekali yang sudah nampak. Dan masih ada yang belum kelihatan. Tanda-tanda kiamat besar juga diceritakan. Seperti keluarnya Dajjal. Dan Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang Nabi pun pasti menceritakan Dajjal. Berarti di ajaran Nabi Isa ada penjelasan Dajjal. Di ajaran Nabi Musa ada. Di ajaran Nabi yang semuanya ada. Itu orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Nabi sebutkan ciri-cirinya. Gitu kan? Akan keluar orang itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti akan ada keluar api dari wilayah Yaman, terlihat apinya gini-gini. Ada tanda-tanda kiamat. Itu disebutkan semua. Sampai nanti di tiap sangkakala terakhir gitu. Akan terjadi kiamat besar. Dan itu sudah terlihat semuanya? Tanda-tanda kiamat besar belum. Tanda-tanda kiamat kecil sudah. Tadi kan saya bilang. Kata Nabi Muhammad SAW, hitunglah tanda-tanda kiamat kecil itu. Dengan lahirnya aku, wafatnya, diutusnya aku, dan meninggalnya aku. Nah, ini 3 sudah masuk dalam tanda-tanda hari kiamat. Sementara Nabi Muhammad sendiri sudah meninggal 1400 tahun. Belum meninggal di tahun 11 Hijriah. Sekarang 1447 Hijriah. Itu sudah 1430 sekian tahun gitu ya. Oke. Berarti dalam waktu dekat, entah itu hitungan hari, tahun, ratusan tahun, atau ribuan tahun, kita sudah masuk ke dalam fase hari kiamat. Ya. Dan kata Nabi Muhammad SAW begini. Ini semua agama profetis yakin. Ada malaikat petiup sangkakala kan. Kalau dia tiup sangkakala itu maka akan terjadi kiamat yang akhirnya semuanya meninggal dunia. Kata Nabi SAW, sungguh Israfil, malaikat yang memegang trompet itu, sudah meletakkan di mulutnya. Tinggal menunggu perintah Allah. Gitu. Itu pada saat beliau sudah mau wafat. Belum membahasakan masa itu. Artinya ini sudah dekat sekali dengan kiamat. Gitu. Cuma memang banyak manusia yang terlalaikan. Banyak sekali yang terlalaikan. Tanda-tanda kiamat Nabi bilang, nanti akan terhalalkan minuman keras, terhalalkan perzinahan, nanti mereka akan ganti namanya. Tanda-tanda kiamat banyak laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Banyak disebutkan tanda-tanda kiamat itu banyak sekali. Banyak yang sudah terjadi, ada juga yang belum terjadi. Oke, siap Pak Ustadz. Saya pengen belajar lebih lanjut. Kita mulai dari 25 Nabi, atau kita mulai dari 124.000 Nabi.